Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design. Nah kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya kita bisa bikin angka acak di Microsoft Excel. Nah sebelumnya gue support channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Nah gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Nah di sini gue udah punya file nih, jadi ada nama peserta dan urutan tampil. Nah gue mau bikin urutan tampil dari ke-15 peserta ini. Jadi kalau biasanya kan urutan tampil itu diundi ya, dipakai kertas kayak arisan gitu. Nah di sini kita di Microsoft Excel kita sudah disediain sebuah rumus yang bisa membantu kita untuk melakukan urutan acak kayak gitu. Jadi urutan acak dari 1 sampai berapa gitu, atau urutan acak dari 1 sampai 100 gitu, itu sudah ada. Nah gimana caranya? Gini, jadi caranya adalah brosis pakai rumus range and range between kayak gitu. Nah contoh pertama kita pakai range. Nah rumus range dia tidak memiliki sintaks gitu ya, jadi dia tidak memiliki kayak argumen. Kita cukup di range kemudian di enter. Nah untuk range dia memberikan nilai itu di antara 0 sampai 1, jadi pecahan desimal ya pasti muncul di sini. Jadi itu paling kecil 0, jadi tidak bisa kurang dari 0 dan tidak bisa lebih dari 1. Jadi kalau brosis setelah ketik range kemudian tarik datanya, semua nilainya akan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai dengan 1. Itu adalah fungsi dari range kayak gitu. Jadi brosis bisa mendapatkan angka acak dari posisi tersebut, jadi bisa 0,1, 0,13, 0, sekian, intinya dari 0 sampai dengan 1, paling tinggi 1 kayak gitu. Nah kemudian selain punya range, kita juga bisa nambahin range kali 100. Nah contohnya gini, range 100. Nah ini sama dengan range yang kayak tadi, jadi sama-sama memberikan angka acak. Awalnya angka acaknya itu adalah angka dari 0 sampai 1 juga. Nah karena di sini kita tambahin dikalikan 100, maka otomatis angka acak dari 0 sampai 1 itu dikalikan dengan 100 kayak gitu. Nah angka acak ini misalkan kalau brosis mau hilangin komanya tinggal tarik-tarik gitu. Nah dia komanya akan langsung hilang sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah fungsi dari range kali 100. Jadi range ini dia bisa memberikan nilai acak seperti itu. Nah selain range dan range kali 100 ada juga nih versi lainnya, yaitu dengan in range kali 100. Nah fungsinya in range kali 100 ini apa sih? Nah kalau diklik dia akan langsung mendapatkan nilai genep bilangan bulat ya, jadi yang non desimal. Tapi jadi kalau tadi range adalah angka acak dari 0 sampai 1, kemudian range dikalikan 100 adalah angka acak 0 sampai 1 dikalikan 100. Nah untuk in range kali 100 dia otomatis akan membulatkan. Jadi yang awalnya pecahan desimal dia akan dibulatin menjadi angka bulat. Jadi contohnya kayak 52, 75, 14 kayak gitu. Jadi memberikan angka-angka yang bulat, jadi bukan lagi angka pecahan untuk bagian range kayak gitu. Nah selain range dan in range kemudian ada juga itu salah satu rumus yang bisa bikin setting. Nah kadang kan gini, ini acak banget sih angkanya, gue maunya tuh dari 1 sampai sekian sesuai kebutuhan kayak gitu. Nah gimana caranya gue bisa bikin nilai yang bisa mempermudah gue dalam mengacak, misalkan dari 1 sampai 20 gitu. Gue maunya cuma 1 sampai 20 doang, gue gak mau sekali 1 sampai 100 gitu, atau 0 sampai 1 doang. Nah bisa, jadi ada rumus namanya adalah range between. Nah gimana rumusnya ini? Jadi kalau range between dia punya sintaks, ada bottom, ada juga top kayak gitu. Nah bottom berarti angka bawahnya berapa tuh yang brosis mau. Misalkan contoh nih, gue angka bawahnya mau 1, kemudian gue mau
angka atasnya itu 30 gitu. Jadi tinggal enter. Nah, kemudian tinggal blok saja sesuai dengan kebutuhan. Angka 1 sampai 30 itu akan diacak gitu. Nah, namun di sini ada pengulangan untuk rank dan rank between. Jadi kalau Brosis mau bikin urutan tampil, nanti ada pengulangan di situ. Nah, Brosis tinggal sesuaiin aja. Nanti tambahan rumus pakai if atau gimana kayak gitu. Di urutan tampil maksudnya jadi rank ini kita bisa setting. Misalkan kita butuh sesuatu nilai yang acak untuk sesuatu gitu. Atau kita memang benar-benar pengen memberikan data yang abstrak, misalkan data yang unpredictable. Nah, kita bisa pakai rank atau rank between ini. Kalau rank itu kita bisa ingat bahwa dia 0 sampai 1, jadi dia pasti nilainya pecahan. Kalau rank between dia antara nilai terbawah yang kita tentukan dengan nilai teratas yang kita tentukan. Kayak gitu. Itu fungsinya rank dan rank between. Tapi apakah nilainya ini akan statis kayak gitu terus? Nah, ini serunya dari rank dan rank between. Jadi ketika ada perubahan di sel lain, dia akan ikut berubah Brosis kayak gitu. Jadi misalkan Brosis nggak sengaja ngetik dimanapun itu, dia akan ikut berubah. Nah, ketika ada angka lain di sel lain, dia akan melakukan perubahan. Jadi dinamis. Selama rumus ini ada, selama rank ini ada, dia akan terus melakukan perubahan. Namun jika andai kata Brosis melakukan paste spesial value, ketika di sini misalkan Brosis taruh dia jadi 10 gitu, dia nggak akan berubah karena rumus rank-nya itu sudah nggak aktif lagi. Tapi apabila rumus rank between-nya itu aktif, ketika dimanapun Brosis melakukan perubahan sel ataupun misalkan melakukan penambahan sel, merubah isi sel, dia akan ikut berubah. Itulah fungsi dari rank. Jadi dia benar-benar mengacak angka yang kemungkinan muncul di sel Excel Brosis semua kayak gitu. Jadi membantu Brosis untuk memberikan data yang unpredictable, yang pasti kita kadang perlu ya data unpredictable yang bisa digunakan untuk laporan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sekian video tutorial gue untuk rank between. Nanti kalau misalkan Brosis masih pusing, bingung atau belum paham, bisa langsung komen di bawah ini, gue pasti jawab kayak gitu. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Salam desainit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desainit.